Nah, nyambung itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di awal video kali ini aku share aktivitas aku saat di dapur. Jadi ini aku sempetin buat ngelap-ngelap dapur terlebih dahulu ya. Karena tadi pagi habis masak itu aku nggak sempat ngelap. Dan sekaligus juga aku mau sarapan, jadi aku mau potong-potong buah naga yang kebetulan masih ada sisa stoknya di dalam kulkas. Nah, di beberapa video aku sebelumnya itu ada beberapa yang suka nanyain gimana katanya caranya menjaga agar berat badan kita ini tetap terjaga. Dan ini salah satu pertanyaan dari subscriber aku yang bisa aku tayangkan di layar ya, tentang bagaimana menjaga berat badan atau diet sehat. Karena aku lupa di video-video mana aja yang sempat menanyakan tentang gimana caranya biar langsing, gimana tips supaya bisa menjaga berat badan agar tetap langsing, ideal. Jadi aku cuman tampilkan yang itu saja dulu ya. Semoga di video hari ini bisa menjawab permasalahan sebagian besar bunda tentang permasalahan berat badan atau tentang diet sehat. Nah, beberapa tips diet sehat yang pertama itu adalah makan secukupnya. Cuma terkadang untuk mengkontrol agar bisa makan secukupnya, ini yang mungkin susah ya. Nah, aku punya solusinya, yaitu mengkonsumsi Chelpit yang berfungsi sebagai pelangsing dan peluntur lemak. Chelpit ini bekerja dengan membakar dan mendetoks lapisan lemak, plak-plak, dan minyak dari makanan yang menempel pada pembuluh darah kita, yang dimana nanti akan dikeluarkan melalui aktivitas keringat dan BAB. Chelpit dengan kandungannya terbukti membuat rasa kenyang kita lebih lama. Nah, tenang aja, Chelpit ini aman kok karena sudah BPOM dan halal. Dan tidak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan herbal alami. Jadi tanpa ada rasa pusing, tanpa sakit perut, dan juga tanpa BAB yang terus-menerus. Untuk minumnya juga praktis, nggak perlu diseduh, dan juga terdapat aplikasi Android di kemasan untuk mendukung program berat badan kita termasuk pola makan. Untuk penderita asam lambung maupun MAH aman banget. Dan untuk ibu hamil dan menyusui serta lansia disarankan enggak ya. Sedangkan untuk promil atau wanita yang sedang dalam masa haid tetap aman. Nah, Chelpit ini bisa dikonsumsi untuk usia 15 hingga 54 tahun. Dan cara pakainya cukup minum 2 kapsul sebelum makan, sehari maksimal 4 kapsul. Bila dirasa sudah mendekati BB ideal dan hanya untuk menjaga berat badan supaya tetap stabil seperti aku, bisa cukup minum 2 kapsul sehari. Satu botol ini isinya 60 kapsul dan bisa diminum oleh cowok juga ya. Untuk harganya 200.000 per botol dan sekarang sedang promo harganya jadi 149.000. Kalau ada yang bilang mahal, nah produk herbal dengan bahan berkualitas tentunya punya penentuan tersendiri ya dalam menentukan harga. Dengan segala manfaat serta hasilnya, tentunya Chelpit ini termasuk kategori ramah di kantong. Nah, pengirimannya dari Surabaya dan expirednya kurang lebih 2 tahun. Untuk yang bertanya bagaimana cara menggunakan aplikasi dalam kemasan Chelpit Diet, cukup scan pada QR kode yang tersedia pada lembar kemasan dan download pada smartphone Android kamu. Ikuti langkah-langkah praktis di sana, lakukan rutin di rumah agar tercapai berat idamanmu. Untuk link tempat pembeliannya nanti bakal aku taruh di description box ya. Oke, baiklah lanjut. Nah, ini aku mau masak sambal karena pagi tadi itu aku belum sempat buat masak sambal. Aku baru masak aja untuk menu sarapan ya.
Nah, ini aku mau masak sambal tahu dicampur terong. Kebetulan ada sisa sedikit terong di kulkas ya. Sayang kalau misalnya udah keburu layu nanti. Dan ini nyambi aku nunggu terongnya mateng sama tahunya. Aku mau lap-lap dulu kulkas di bagian permukaannya karena hari ini itu aku kedatangan paket stiker kulkas. Nah, nanti habis masak ini aku mau unboxing stiker kulkasnya. Tapi ini karena aku nyambi sambil masak, ya udah deh sekalian aku bersihin, nanti tinggal nempel aja. Ini aku dibantu Pak suami ya, karena tadi itu kotorannya agak lengket karena memang udah lama nggak dibersihin. Aku pakein stiker kulkas selain untuk melindungi permukaan pintu kulkasnya ini ya, supaya nggak kotor kena tangan-tangan kita yang basah, juga supaya warnanya lebih match sama tema dapurnya, yaitu berwarna pink. Nah, karena Pak suami udah bantuin aku ngelap-ngelap, jadi itu aku lanjut ngerjain bikin sambelnya tadi. Sekaligus juga ini aku mau ngerepil telur. Tadi Pak suami habis keluar sebentar ya untuk beli telur. Nah, ini videonya jadi sedikit kepotong ya, karena tadi kan aku shootnya itu ke arah Pak suami waktu ngebersihin bagian bawah kulkas. Nah, ini Pak suami udah ngebersihin atasnya, itu videonya nggak aku geser-geser gitu. Sebetulnya udah lama banget aku pengen pasang stiker kulkas ya. Cuman untuk beli online di Shopee itu aku belum sempet cari-cari motif yang sesuai. Kemarin itu sempat bingung mau pilih stiker kulkasnya itu yang polos atau yang bermotif, dan akhirnya setelah pertimbangannya itu aku pilih yang bermotif karena kebetulan warnanya itu cocok dengan warna dapur. Karena kebanyakan warna pink itu dia nggak yang pink pastel gitu ya, tapi dia pinknya lebih terang. Nah, nanti kalau misalnya aku cocok dengan stiker kulkas ini, aku bakal order lagi stiker untuk rice box aku. Karena rice box aku itu udah lama banget ya, merek Mas Pion gitu. Tapi nggak pernah aku tayangin di video, karena memang warnanya kan nggak cocok ya. Di awal-awal ngonten dulu sih sempet aku taruh ya di deket kitchen set gitu. Tapi sekarang ini aku pindahin di bawah tangga. Karena kadang suka ngambil foto untuk Instagram ya, itu suka mengganggu kan kalau warnanya itu nggak match. Makanya aku taruh di bawah tangga dulu. Nanti kalau misalnya udah datang stikernya, kemudian juga udah dipasang, bakal aku taruh deh di area dapur ini ya. Oke, baiklah. Nah, sambal tahu campur terong tadi udah mateng. Ini aku lanjut ngelap-ngelap bagian dalam kulkas karena udah kosong dan udah kotor juga. Jadi aku rencananya nanti mau belanja juga buat ngisi kulkas. Tapi sebelum belanja, ini aku bersihin dulu ya bagian dalamnya. Nah, seperti biasa ini kotorannya nggak terlalu banyak ya. Paling remahan-remahan sisa makanan. Nah, kayak yang ada di styrofoam itu adalah batagor ya yang aku beli kemarin. Cuman nggak habis karena kan aku belinya banyak, jadi aku simpen di kulkas langsung sama wadah styrofoamnya itu. Nah, jadi kadang yang bikin berantakan kulkas kita itu ya gitu ya, menyimpan sisa-sisa makanan atau yang belum kemakan, kita langsung taruh aja di dalam kulkas. Karena sayang juga kalau mau aku pindahin ke dalam food container dengan wadah food containernya ya. Males nyucinya. Jadi karena itu masih tetap aman di dalam styrofoam, jadi ya udah deh biar di dalam styrofoam aja. Oke, baiklah, nah ini aku sudah unboxing untuk stiker kulkasnya, dan ini aku bingung ya waktu ngebukanya, takut nanti ikut kena karter gitu ya stikernya. Karena aku lihat itu kayaknya di bagian bawah packingannya ini ada stikernya. Jadi memang untuk pengiriman stiker itu biasanya dia menggunakan apa bentuk apa kardus yang paralon gitu ya. Nah, kalau aku pesen sebelumnya dulu di online shop yang berbeda, itu stikernya dimasukin ke dalam apa kardus paralon itu. Tapi kalau yang ini enggak, ia malah justru ditaruh di luarnya, dililitkan gitu ya. Jadinya waktu kita ngebongkar untuk apa lapisan luarnya atau untuk bungkusnya itu harus hati-hati benar. Nah, ini aku dibantu oleh Pak suami waktu buka stikernya, dan ini pas aku buka benar sesuai dengan pesanan aku. Pokoknya nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description ya untuk yang mau samaan. Nah, ini bisa custom mulai dari kulkas yang 1 pintu hingga yang 4 pintu kayak aku ya yang ukuran besar.
Ini ukuran untuk stiker yang aku pesan, sengaja aku lebihkan ya ukurannya dari permukaan kulkas. Karena kemarin rencananya untuk bagian ketebalan pintu itu mau aku stikerin juga. Tapi pas Pak suami coba-coba pasang hari ini, katanya nanti jelek ya, jadi berkerut gitu. Kalau misalnya bagian samping pintunya juga mau di stikerin. Jadi ya udah deh bagian permukaannya aja yang di stiker. Ini Pak suami pasang stikernya yang di bagian atas dulu ya. Nah, jadi cara pemasangannya itu seperti ini ya. Tadi aku udah pesenin Pak suami, kalau masangnya itu bagian dua pintu ini kita pasang seluruhnya aja dulu. Nanti kalau udah nempel semuanya, baru deh di bagian tengah pintu itu baru kita karter. Tujuannya sih supaya gambar atau motifnya itu tetap nyambung ya antara pintu yang sebelah kanan dengan pintu yang sebelah kiri. Nah, ini proses Pak suami untuk menampilkan merek dari kulkasnya ya, karena sayang kan kalau ditutup semua. Terus juga label plasma ionnya itu juga dibuka oleh Pak suami. Dan tentunya untuk apa? Eee, monitor ya, monitor apa sih itu? Pokoknya, keterangan suhu dan lain sebagainya ya. Itu semuanya ditampilkan. Nah, ini Pak suami udah merekatkan di bagian pintu yang sebelah kiri ya. Nah, nyambung itu ya. Alhamdulillah untuk kedua pintu yang sebelah atas udah selesai dan ini Pak suami lanjut untuk nempelin stikernya untuk pintu yang bagian bawah. Cuma sayangnya ini pas Pak suami masang stiker untuk pintu bawah itu nggak ngikutin cara pada saat memasang stiker di pintu atas tadi. Jadi ini Pak suami pasangnya itu sebelah-sebelah gitu ya. Dan ini udah dipotong Pak suami di bagian tengahnya. Dan alhasil untuk pintu sebelah kiri itu Pak suami geser sedikit ke kanan. Mungkin karena Pak suami mau ngambil motifnya tadi ya. Jadinya motif pintu sebelah kanan dengan pintu sebelah kiri itu enggak bersambung. Jadi kan bagusnya itu kan nyambung daunnya. Tapi ini enggak. Nah, ini kelihatan ya yang dipotong Pak suami itu sekitar 2 sentian. Makanya itu bagian daun hijaunya itu di pintu sebelah kanan itu enggak ada sambungannya gitu. Cuma enggak apa-apalah karena ini tetap cantik kelihatan hasil akhirnya. Dan juga daun-daunnya itu enggak terlalu kelihatan ya kalau misalnya enggak bersambung di pintu sebelah kanannya. Nah, ini untuk bagian atasnya jadi di karter seperti ini supaya terlihat tetap rapi ya untuk di bagian pegangan atau bukaan pintunya. Nah, alhamdulillah setelah semua stikernya terpasang di pintu kulkas ini aku puas banget karena ternyata aku nggak salah pilih ya dengan warnanya. Karena warnanya itu cocok banget dengan warna kitchen set. Jadi nggak ada perbedaan warna gitu. Kemarin itu pengen ngambil yang polos, cuman warna pinknya itu agak lebih tua dari sini ya. Khawatirnya nanti warnanya itu agak nggak sama atau nggak match dengan warna kitchen set. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, cantik banget kan. Dan udah sama persis dengan warna kitchen set. Untuk yang mau samaan langsung aja klik link yang ada di description box ya, karena udah aku cantumin di situ, bisa custom juga. Pokoknya banyak pilihan motif dan warnanya. Nah, kiranya aktivitas pasang stiker kulkas mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.